Mas Anies mungkin melihat bahwa wah ini saatnya nih saya untuk muncul kembali, dan cara yang terbaik adalah menunjukkan, kan orang kan pada dasarnya cenderung untuk tidak menyerang Pak Prabowo ya. Ya. Nah, dialah orang satu-satunya sekarang yang seperti menghadapi atau menantang. Iya. Tidak dalam artian negatif ya. Iya. Kan kita juga melihat bahwa ketika dia jadi gubernur, dia juga menunjuk sekian orang berdasarkan berdasarkan koneksi dia gitu. Iya. Kita tahu banyak BUMD yang diisi oleh BUMD Jakarta yang diisi oleh orang-orangnya dia. Iya. Bahkan yang dulu kan nebangin pohon di Monas itu. Iya, apa itu? Dia nggak renovasi ya? Buat sirkuit. Oh iya. Buat sirkuit. Iya. Kan nggak izin. Iya. Ngawur banget itu orang. Dan kayunya kemana tuh nggak sampai sekarang jadi pertanyaan. Betul. Dia maunya sirkuit itu berada di sekitar Monas. Di lingkungan Monas, Bang. Iya. Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar bersama saya Kajito Elkayani, didampingi dengan Bang Ade Armando, kemudian ada Mas Warseta Rasono alias MWT. Siap. Kita kali ini agak cepat, nggak perlu bertele-tele. Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Selama ini bertele-tele. Selama ini kita agak panjang openingnya. Kali ini kita akan ngobrolin soal seorang legend dalam hal apa ya? Politik. Dalam hal itu opini namanya tuh retorika politik yaitu Bung Anies Baswedan. Jadi selama ini Pak Anies ini kan kayak seperti tiarap gitu, habis pilpres itu hilang nggak tahu kemana gitu, tiba-tiba dia muncul Bang dan mengkritisi pemerintah. Nah, ada beberapa hal lah yang dia persoalkan, di antaranya adalah soal meritokrasi. Ini berkaitan dengan menteri-menteri Pak Prabowo Gibran yang kemarin di reshuffle beberapa kali kan. Yang itu dipilih hanya orang-orang yang menurut dia itu nggak punya kapasitas gitu. Hanya punya koneksi, nggak punya integritas dan seterusnya. Nah ini yang membuat orang bertanya-tanya, ini dalam rangka apa kok Anies tiba-tiba muncul dan memberikan sebuah opini yang tajam. Gimana menurut Bang Ade? Opini Anies ini gimana? Menurut saya yang dia komentari kan bukan cuma soal menteri ya. Karena dia kan memang harus kita akui tidak menyebut secara spesifik juga. Betul. Cuma dia mengatakan bahwa dalam pemerintahan kita saat ini tidak ada meritokrasi. Meritokrasi kan adalah sebuah sistem penghargaan terhadap orang-orang yang terbaik lah. Ya, untuk menempati posisi tertentu jangan karena dia itu kenalan kita, teman kita, kerabat kita, atau orang separtai dengan kita, tapi berikan kepada orang-orang yang punya merit, yang punya pencapaian, ya. Nah ini termasuk barangkali juga kritik dia ini ditujukan kepada misalnya penunjukan taruhlah pimpinan-pimpinan badan gitu ya. Tapi juga kepada ini misalnya para komisioner ya, para komisaris ya. Komisaris di berbagai BUMN yang baru aja kita dengar ada berita yang mengatakan bahwa kalau nggak salah 46% berapa ya dikatakan bahwa dari para komisaris itu adalah orang-orang dari Gerindra. Nah ini yang 46 kalau nggak salah ya. Dan ini yang kemudian digunakan atau dijadikan landasan bagi orang-orang yang menganggap bahwa wah pemerintah Prabowo nih hanya memberikan semacam reward lah terhadap orang-orang yang dekat dengan dia kan. Nah, jadi pada dasarnya memang kali ini Pak Anies ini menyerangnya kepada pemerintahannya Prabowo saya rasa ya. Nah, ini memang mengejutkan ya setelah sekian lama Anda katakan tadi dia seperti diam gitu. Nah, kini dia muncul dengan tiba-tiba saja menggunakan, kan seperti Anda katakan dia tuh jago dalam berpidato, dalam berretorika, menggunakan istilah-istilah yang kelihatannya impresif gitu ya. Jadi dia bilang wah ini bahaya nih gitu kan, kira-kira gitulah ya. Tapi sebetulnya memang kita sudah bisa melihat nih, Mas Kajito, Mas Warsa, kelihatannya sebetulnya Anies ini memang tidak pernah berhenti untuk menjajaki karier politik agar dia bisa memperoleh posisi yang lebih tinggi, ya. Dan kata lain ya pasti presiden, calon presiden 2029, ya. 2024 dia kalah, dia masih belum berhenti untuk memperjuangkannya kembali di 5 tahun ke depan. Jadi kritik ini salah satu bentuk perjuangan dia?
pembangunan citra dia. Pembangunan citra. Ya, dia sadar bahwa agar tahun 2029 dia masih akan bisa digunakan untuk atau masih akan memperoleh dukungan dari masyarakat, dia harus tampil terus nih sekarang. Ya, masalahnya kan dia bukan orang partai. Dia tidak bisa muncul sendirian gitu ya. Makanya dia bikin yang namanya kalau nggak salah gerakan rakyat ya. Iya, gerakan rakyat. Gerakan rakyat. Ya, dia bikin gerakan rakyat dan gerakan rakyat itu memang yang paling kunci adalah adalah kehadiran dia di sana, bukan orang-orang lain ya. Jadi kita akan melihat bahwa dia akan terus berusaha didengar oleh publik. Tapi memang kali pertama ini atau di saat-saat ini yang dia tonjolkan adalah kritik dia terhadap Pak Prabowo. Mungkin dia melihat begini, Pak Prabowo sendiri sebenarnya sudah ada banyak informasi yang mengatakan tingkat popularitas Pak Prabowo ini sekarang sedang mengalami penurunan. Ya, ini sesuatu yang biasa sebetulnya. Ya, seorang presiden baru terpilih, nah pelan-pelan ketika banyak orang barangkali kecewa dengan makanan bergizi gratis gitu ya, atau itu tadi yang saya katakan ada kritik terhadap komisaris atau beberapa hal lainnya lah ya, itu kemudian pelan-pelan orang mulai menyurut nih dukungannya, masih mayoritas, masih tetap tinggi tapi udah mengalami penurunan. Nah barangkali dia lihat nih, Mas Anies mungkin melihat bahwa wah ini saatnya nih saya untuk muncul kembali, dan cara yang terbaik adalah menunjukkan kan orang kan pada dasarnya cenderung untuk tidak menyerang Pak Prabowo ya. Nah dialah orang satu-satunya sekarang yang seperti menghadapi atau menantang. Tidak dalam artian negatif ya. Ini biasa demokrasi. Dia adalah orang yang mengatakan bahwa nih kayaknya nih pemerintahan Pak Prabowo tidak meritokrasi nih gitu ya. Saya rasa itu. Oke, Bang Ade. Mas Warsa. Jadi pernyataan Anies itu kan banyak kemarin ya, selain merit order, meritokrasi, ini juga mengatakan soal kebijakan, soal pemerintahan Prabowo itu dinilai dia kalau membuat kebijakan tuh tidak ada perencanaan matang gitu ya, tiba-tiba ada gitu loh. Dan ini yang menjadi kontras dari seorang Anies ya ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Menurut Mas Warsa, antara omongan Anies dengan realita di lapangan ini gimana Mas? Karena dia memang jago retorika, tapi faktanya ternyata nggak begitu. Gimana Mas menurut? Ya, saya mungkin terkait komentar terkait meritokrasi juga ya. Saya kembali tercermin dari kita mencari cerminnya ketika dia menjabat sebagai gubernur. Ya. Kan kita juga melihat bahwa ketika dia jadi gubernur, dia juga menunjuk sekian orang berdasarkan koneksi dia gitu. Kita tahu banyak BUMD yang diisi oleh Jakarta yang diisi oleh orang-orangnya dia. Yang jelas kan misalkan kita sebut saja misalnya Gisel Halifah ya. Gisel Halifah. Terus dan beberapa dia yang lain. Komisaris. Komisaris Ancol kalau nggak salah. Tom Lembong juga kan? Ya, Tom Lembong sempat ya. Sempat Tom Lembong jadi apa gitu. Dan yang berada di TGUPP juga kan? Itu tim apa sih, gabungan tim penasehat ya? TGU ini pembangunan lah belakang. Saya juga lupa. Kayak penasihat pembangunan lah ya. Ininya. Dan itu kan diisi juga oleh oleh orang-orangnya dia gitu. Dan makanya ketika kritik itu muncul, kemudian orang juga di TikTok membalasnya dengan berbagai kebijakan dia, itu melibatkan orang-orangnya dia juga gitu. Dan TGUPP tuh banyak loh orang-orangnya. 72 berapa dulu? Iya, itu kan salah satu yang dulu selalu dikritik juga banyak itu orang-orangnya dia. Termasuk jumlahnya kan juga puluhan kan? Puluhan. Termasuk kan salah satunya kalau nggak salah itu Bambang Wijoyanto ya. Di situ. Nah kemudian yang lainnya tadi terkait dia mengkritik tentang berbagai program yang dianggap tidak sesuai perencanaan. Tiba-tiba muncul kata dia. Dan itu juga kan sebenarnya ketika dia menjabat gubernur juga kita sering melihat ya berbagai kejanggalan-kejanggalan yang dia lakukan terhadap kebijakan-kebijakan dia di DKI gitu loh. Jadi
saya melihat bahwa seringkali apa yang diucapkan itu tidak tercermin juga dengan perilaku dia, tindakan dia ketika menjabat satu jabatan gitu. Saya setuju tuh, karena ya coba aja kita sekarang pikir-pikir ya. Kalau Anda menyebut tentang masa kepemimpinan dia sebagai gubernur DKI, mungkin yang paling besar dibicarakan waktu itu adalah Formula E kan? Formula E ya. Formula E itu kalau nggak salah dalam 1 tahun itu menghabiskan hampir 1 triliun. Ya. Ya nggak waktu itu ya. Sehingga ketika itu dikatakan, dan dia sudah menekan kontraknya selama 5 tahun. Kan bahkan setelah dia mundur pun gubernur penggantinya PLT ya kalau nggak salah, itu kan terpaksa menjalankan juga terus. Karena sudah kontrak sama si pihak penyelenggara internasional. Kalau sampai itu tidak dijalankan, mungkin kita kena penalti. Betul. Dan kita udah keluar duit. Betul. Itu kalau nggak salah ya, saya lupa angkanya ya seperti 1 tahun 1 triliun, sehingga 5 tahun bisa 5 triliun. Dan memang kita bisa melihat bahwa apa hasilnya kan? Dan nggak ada transparansi di sana, Bang. Nggak ada transparansi ya. Dulu kan PSI sering menanyakan soal data ini, data itu, udah nggak digubris itu. Nggak digubris. Atau ketika ada rapat dan sebagainya, itu datanya tuh baru disuguhkan ketika rapat itu dan orang nggak sempat mempelajarinya. Gitu. Ya. Banyaklah persoalan yang ditimbulkan oleh Anies. Ya, ketika itu saya ingat ya, betul. Anda benar. PSI itu banyak sekali berulang kali itu mempertanyakan kenapa itu dilakukan, dan bagaimana, dan sebetulnya uang sebesar apa yang digunakan. Tapi sayangnya ketika itu partai-partai lain itu seperti mengaminkan saja, mengiyakan saja apa yang dilakukan oleh Mas Anies ini, sehingga itu berjalan terus tanpa bisa dihentikan. Tapi kan isu kita bukan itu ya. Isu kita adalah bahwa ya dia sendiri ketika di masanya itu dia menjalankan sebuah program yang luar biasa. Akhirnya mubazir kan? Ya. Karena tidak ada transparansi kan? Tadi Anda bilang kan, dia juga mengkritik, wah ini pemerintah. Dia mengkritik itu, dan ternyata dia nggak menjalankan itu. Iya, dulu emang begitu Anda juga tidak transparan. Dan ingat nggak ketika itu, karena Anda menyebut PSI, saya jadi ingat yang berapa? Aika Ibon ya? Oh iya, itu yang sangat kan terkenal berapa itu ya. Lem Aibon itu ya. Lem Aibon berapa puluh miliar kan kalau nggak salah. Itu kan karena tidak transparan. Betul. Kebetulan ada orang PSI yang ngutak-ngatik data dan menemukan bahwa lah ini ngapain nih? Ada alokasi sekian puluh miliar untuk keperluan beli Aibon. Untung ditanya sama dia. Dibatalkan. Kan dia bilang, wah itu kan baru rencana. Ya baru rencana. Kalau nggak ketahuan ya gol ini. Ya. Jadi memang ya saya harus setuju ya. Dia itu lebih pintar ngomongnya jadinya ya daripada melaksanakannya. Nah sekarang ketika dia sedang tidak berkuasa nih, dia kemudian menyerang-nyerang Pak Prabowo dengan menggunakan istilah-istilah yang jadinya buat orang yang selama ini mengikuti perkembangan dia akan bilang, lah situ waktu itu ngapain gitu. Situ juga nggak transparan. Sama aja berarti ya. Bahkan mungkin akan berpotensi lebih buruk kalau dia yang mengelola. Setidaknya kan kalau orang lain itu kalau jadi presiden gitu ya, itu udah jelas program-programnya. Anies itu kan bahkan yang dulu kan nebangin pohon di Monas. Iya, apa itu? Dia nggak renovasi ya? Buat sirkuit. Oh iya. Buat sirkuit. Kan nggak izin. Iya. Ngawur banget itu orang. Dan kayunya kemana tuh nggak sampai sekarang jadi pertanyaan. Betul. Dia maunya sirkuit itu berada di sekitar Monas. Di lingkungan Monas bahkan. Iya. Bahkan dia nggak tahu bahwa untuk agar bisa diizinkan untuk agar bisa membabat pohon-pohon itu, dia perlu izin ya? Iya, perlu izin. Dia nggak tahu. Ya, perlu izin apa tuh kalau nggak salah? Kementerian Setnek kalau nggak salah. Iya, kalau itu negara. Ternyata Setnek bilang nggak boleh. Nah, Mas Warsa, Anies ini kan kalau kita saksikan pidatonya ya seperti dulu-dulu lah. Anies tuh kalau pidato emang ngalir gitu, nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya gitu ya. Terkait soal integritas, terkait soal transparansi ya. Kritikan Anies ini juga nggak ada datanya bahkan.
Jadi dia mengundang pemerintah harus punya integritas. Yang seperti apa contohnya gitu loh. Kalau ada program-program yang nggak transparan, seperti apa yang nggak transparan? Sekarang kok ada e-katalog, ada LKPP yang semuanya diawasi secara online gitu loh. Nah, menurut saya gimana ini pendapat Anies ini? Ya kembali kepada bahwa memang salah satu keahlian Anies itu adalah retorika gitu loh. Mengucapkan sesuatu berdasarkan mungkin pengetahuan dia dengan argumentasi yang memukau banyak orang gitu ya. Padahal ya itu tadi ketika kita kulik data-datanya dan ya dia sebenarnya common sense aja akhirnya gitu. Orang juga melihat itu ya inilah tidak ada basis ketika dia mengkritik misalkan kan kita harusnya tahu ya orang yang dikritik berarti harus memperbaiki ini dan lain sebagainya. Harus ada itemnya apa sih? Ada basis datanya gitu kan. Nah, sementara dia tidak melakukan itu, hanya berdasarkan itu tadi retorika yang kemudian memukau orang, yang kemudian itu jadi senjata dia untuk menyerang orang gitu. Ya termasuk menyerang kebijakan pemerintahan sekarang gitu. Nah kan nggak ada tuh misalkan di situ dia yang mengkritik tentang transparansi, integritas, meritokrasi. Padahal kan sekarang itu terkait misalkan pengadaan barang dan lain sebagainya. Kan itu sekarang kita sudah punya e-katalog dan sebagainya. Yang kemudian itu menjadi salah satu bentuk dari transparansi pemerintahan ke publik gitu. Seperti itu. Ya memang ada banyak persoalan lah dalam proses pengadaan itu. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan itu tanpa ada sistem transparan. Sistemnya ada. Cuman ada oknum yang bisa mengakali sistem itu. Makanya yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengawasan. Bukan retorika kita butuh sistem yang transparan. Sistemnya sudah ada. Cuma pengawasannya yang belum maksimal sehingga oknum-oknum itu bebas bermain. Oke, Bang Ade, terkait Anies ini memang kalau kita lihat di medsosnya ya, dia tuh sekarang banyak tampil simpatik gitu ya, sebagai tokoh, kadang-kadang anekdot lucu. Dia ada sebuah tim itu, saya nggak tahu ininya apa ya, kemana maksudnya afiliasinya, tapi dia pernah di TikTok tuh saya lihat. Jadi Anies ini sedang ingin menampilkan sisi seorang bapak yang simpatik. Menurut Bang Ade sebagai pakar komunikasi melihat ini gimana, Bang? Ya, jadi memang kayaknya sih ya, kalau kita lihat sekarang performance dia di media sosial, itu kita bisa melihat secara sangat jelas bahwa memang ada upaya sengaja nih untuk terus-menerus menampilkan dirinya agar bisa muncul di FYP lah gitu ya, kira-kira. Muncul berulang-ulang dan kelihatan sekali memang ini ada orang-orang yang meng-arrange-nya. Jadi bukan natural nih, bukan karena dia jalan terus dia bawa seorang kamera gitu ya, seorang fotografer atau kamera person gitu ya. Nggak gitu tuh. Kelihatannya memang ada upaya sengaja untuk menampilkan dia dalam sebuah branding tertentu. Ya, dia muncul terus nih sekarang. Ya. Saya untuk lihat kok dia muncul lagi, kebetulan barangkali salah saya juga. Karena dia muncul apalagi itu akun resmi Anies Baswedan kan? Anies Rashid Baswedan atau apa gitu kan? Sehingga sih agak lama tuh nontonnya. Mungkin karena saya nonton agak lama, si TikTok menyangka, wah bapak ini suka nih sama Anies Baswedan. Muncul lagi. Tapi saya seneng kan? Muncul lagi dia. Tapi akhirnya ketika saya scrolling, kok dia muncul lagi ya. Tapi itu kan menandakan bahwa memang ada upaya sengaja nih sekarang ini. Itu munculnya betul-betul kayak sekedar dia lagi naik sepeda. Yang sederhana, naik sepeda naik motor, iya, naik motor, bukan naik mobil dia, naik motor. Pilihannya motor. Vespa lagi. Vespa bukan sih? Vespa ya. Terus ketemu ada ini masyarakat, misalnya dia mau naik, saya kurang tahu nih karena saya nggak biasa naik MRT. Apakah itu naik MRT atau KRL? Ya, jadi dia ada jalan tuh di depan stasiun menuju. Nah kalau dulu kan kita sering
lihat Anies tuh dicuekin kan? Ingat nggak? Video-video lama dulu kan? Dia jalan nggak ada yang peduli sama dia, negor aja nggak. Kalau sekarang banyak. Ada pertanyaan, itu disuruh negor atau emang ditegur? Reaksi ini mimiknya gimana menurut Bang Ade itu? Ya mungkin, bisa dua. Ya kan actingnya juga nggak kayak kita kali ya. Kelihatan, Pak Anies gitu kan. Wah salam, minta foto, selfie gitu kan. Gitu, terus di jalan lagi, ada lagi, foto lagi gitu ya. Saya duga sih paling tidak, kalaupun yang orang-orang itu bukan orang-orang yang disuruh, tapi bahwa fakta dia itu berjalan terus diambil gambarnya dari berbagai sudut adalah bagian dari upaya membangun citra dia kan. Oh iya. Terus dia naik kereta. Ya. Nah itu saya bilang, saya nggak tahu ini KRL apa komuter lain atau MRT. Iya. Kayaknya sih komuter lain deh kayaknya ya. Terus dia dapat duduk dia. Tapi memang sepi komuter lainnya. Kalau itu komuter lain, itu sepi komuter lainnya. Terus ada orang datang dan nyalamin dia. Oh Pak Anies, ngajak dia ngobrol segala macam. Jadi ada upaya itu. Terus ada lagi upaya lain yang sering juga dia dan istri. Dia dan istri. Yang joget-joget itu ya? Ada yang joget-joget, tapi jogetnya bukan joget Nora ya. Oh yang gini-gini gitu. Ya lagu apa tuh yang sekarang yang kalau orang nikah harus lagu apa? Sakinah. Tahu kan? Itu ya. Keluarga Sakinah. Lagu Sakinah itu kalau orang mau nikah kan sekarang harus nyanyi-nyanyi itu tuh. Iya. Dia berdua sama istrinya nyanyi Sakinah gitu loh. Terus ada di perjalanan dia, terus dia dengan istri yang sangat mesra. Ada yang dengan putrinya yang baru menikah ya, kalau nggak salah. Itu juga ada, dengan rakyat juga ada ya. Dia mancing gitu ya. Dengan kucing juga ada. Oh dengan kucing ya, ya kan? Kucing di jalan bahkan. Ada kucing di jalan, ditegur sama dia kan? Iya. Iya itu kan apa ya? Jadi berbagai sisi kemanusiaan dia. Dia baik sama istrinya, dia dengan keluarganya. Menurut Bang Ade itu efektif? Bisa efektif. Citra tadi. Bisa efektif. Kalau misalnya ini kita harus membayangkan ini sebagai sebuah kombinasi ya. Kalau dia kombinasi, dia akan terus muncul dengan gagasan-gagasannya. Nah sayangnya tuh gagasan-gagasannya kayak tadi. Dia malah memilih, menurut saya ya, kok dia malah menyerang Pak Prabowo ya? Ya, pemerintah sekarang nih. Kan belum ada posisi itu yang megang. Ya mungkin itu, cuma mencitrakan sebagai oposisi Bang. Iya mungkin. Ya itu tadi seperti yang dikatakan Bang Ade kan, di saat Pak Prabowo sekarang lagi relatif ada penurunan, kemudian dia gunakan momen itu sebagai sebagai jalan masuk untuk mendapatkan simpati dari gue nih satu-satunya nih yang berani bilang Pak Prabowo pemerintah kamu tuh nggak meritokrasi. Nggak ada selain PD aja nggak berani. Nggak ada. Ya. PDIP aja nggak berani. Roy Suryo aja nggak berani. Ya. Berani. Iya. Ini segala kan bukan banyak, termasuk ya Rocky Gerung dan lain sebagainya, kan mereka nggak pernah menyerang Prabowo. Kalaupun menyerang tuh Jokowi terus dia pokoknya. Atau palingnya kalau nyerang tuh sambil lewat. Ya. Ini kan misalnya dalam sebuah talk show gitu kan. Terus ya ini misalnya Pak Prabowo bla 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 kan disebutnya secara cepat ya. Tapi kalau Anies, bayangkan dia bikin sebuah video semacam monolog pendek kan, short sih. Cuma dia muncul pendek dan dia bilang ini sudah meninggalkan prinsip-prinsip meritokrasi. Nggak ada lagi meritokrasi. Nggak transparan, tadi nggak ada apa lagi? Integritas nggak ada. Itu kan luar biasa tajam brandingnya. Saya nggak anti dengan itu ya. Walaupun saya pendukung Prabowo, saya akan menganggap ya wajar kalau ada orang yang kenapa dia nggak milih isu spesifik MBG misalnya, Pertamina misalnya. Kenapa nggak milih itu, Bang? Menurut Bang Ade kenapa itu, Bang? Sempet sih dia kalau nggak salah yang waktu dia di Semarang, walaupun dengan ungkapan dia itu bahwa kita menagih janji. MBG. Ya, sekian program ini Pak Prabowo dari mulai kan kalau nggak salah tentang pertumbuhan ekonomi yang 8%, kemudian tentang 30
fakultas kedokteran. Oh iya. Terus apalagi 30 dia fakultas kedokteran, terus ada lagi ya. Termasuk kan MBG juga gitu. Dia bilang bahwa di Semarang tuh berapa, saya nggak tahu itu dalam konteksnya kapan ya gitu loh. Karena kan kalau sekarang sebenarnya kan MBG itu sudah hampir meluas ya dilaksanakan waktu itu. Apakah video itu dibuat ketika belum sepenuhnya gitu. Tapi narasinya itu mengajak masyarakat untuk menagih janji. Ya itu sih sah-sah saja sih sebenarnya. Kalau sah sih sah. Ya artinya itu juga ya kita juga sebagai masyarakat ya bisa juga melakukan itu gitu, menagih janji pemimpin kita gitu loh ya. Ya jadi barangkali kalau gitu memang jawabannya adalah dia ingin tampil sebagai orang yang pembeda gitu ya. Dia adalah satu-satunya orang yang sekarang ini menjadi juru bicara dari masyarakat yang mungkin resah, kecewa ya, risau dengan keadaan Indonesia. Dan mereka tidak melihat ada tokoh lain nih yang menjalankan peran itu. Karena itulah sekarang Anies muncul sebagai tokoh yang menjalankan peran itu. Dengan sengaja dia memilih itu. Memang berisiko, tapi dia merasa bahwa ya orang dia nggak punya partai juga sih, kan biasanya kalau yang lain-lain agak khawatir untuk meng-counter Pak Prabowo karena mereka adalah bagian dari koalisi kan. Kalau dia kan nggak, kayak Ani bilang juga PDIP aja nggak berani, yang sebelum di luar koalisi. Nah, Bang Ade, menurut Bang Ade dengan pilihan Anies ini dia menjadi, kalau istilah dia penyeimbang. Kayak PDIP sih penyeimbang. Oh dia menggunakan istilahnya penyeimbang kalau dia pakai, bukan oposisi. Mungkin dia masih agak takut-takut kalau dikatakan berseberangan penuh dengan Prabowo, jadi mengambil istilah itu. Menurut Bang Ade dengan posisi Anies, dengan pencitraan Anies gaya dia, dengan narasi retorika dia, kemungkinan selain Prabowo, apakah posisi Anies sebagai penantang itu cukup besar di 2029? Agak lama sih kita bicarakan, tapi ke ujungnya sana kira-kira ada nggak peluang Anies untuk menantang Prabowo saat ini? Justru saya rasa karena dia sadar bahwa sebenarnya peluang 2029 tuh nggak dengan mudah begitu saja dia raih. Dia membangunnya dari sekarang. Ya dia berusaha menunjukkan kepada taruhlah bohir-bohir yang ada. Kalau Anda mau biayai orang untuk melawan Prabowo, pilih saya aja. Saya ini udah dari sekarang udah bangun nih kekuatan untuk melawan Pak Prabowo. Karena dia tahu kan nggak ada partai ya. Jadi kalau yang mendukung saat ini kan. Tapi kalau ada partai-partai yang mulai rada khawatir nih dengan nasib Prabowo Gibran gitu ya, atau misalnya yang marah karena wah Prabowo masih terus sama Gibran. PDI lah yang belum masuk koalisi. Ya misalnya, itu salah satunya ya. Daripada majuin lagi Ganjar yang udah pasti kalah gitu kan. Mendingan lihat yang lain kan. Gimana kalau kita berkoalisi aja dengan Anies. Itu contoh. Satu contoh. Mungkin partai-partai lain pun yang sekarang berada dalam koalisi, mungkin dalam perhitungannya Pak Anies, Mas Anies ini, ada juga partai-partai yang kalau saya harus keluar dari koalisinya si Pak Prabowo Gibran, misalnya karena tadi yang saya katakan, kok Gibran terus sih ya, ini terlalu Jokowi nih, yuk kita keluar dukung siapa? Daripada dari nol sama sekali, ada nih tokohnya, namanya Anies Baswedan. Jadi efektivitasnya justru saya mengatakan ini langkah yang sebetulnya strategis dilakukan oleh siapa? Oleh Mas Anies. Dia akan menjadi salah satu kontender nih 2029. Gitu ya? Iya. Oke, Bang Ade, Mas Warsa, karena waktunya sudah mepet, kita akhiri di sini ya. Cukup ya? Cukup. Mas Warsa. Oke. Baik, pemirsa Cokro TV, terima kasih. Sampai jumpa di episode Bocor Kasar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.